Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, banyak sekali jenis koloid yang ada di sekitar kita. Sama Ibu Novitalia dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai koloid. Namun, sebelum menjelaskan lebih jauh tentang koloid, Ibu mau tanya nih, apa beda antara larutan, koloid, dan suspensi? Apa sih perbedaan ketiganya? Ya, pasti ketiganya dan mereka memiliki perbedaan dari ukuran partikel serta sifat-sifat lainnya. Sehingga kita akan lebih paham mengenai koloid. Nah, koloid sama seperti larutan dan suspensi. Mereka adalah campuran antara fase terdispersi dan fase pendispersi. Oke, koloid bisa kita contohkan antara campuran susu dan air, yaitu akan membentuk larutan susu yang merupakan jenis dari koloid. Secara kasat mata akan terlihat homogen, namun sesungguhnya adalah bersifat heterogen apabila kita lihat menggunakan mikroskop. Larutan. Contoh dari larutan adalah campuran antara air dan gula. Maka, kalau mereka bercampur membentuk larutan gula. Nah, larutan gula merupakan larutan yang bersifat homogen. Gula dan air tidak membentuk senyawa baru. Namun, keduanya apabila bercampur hanya membentuk sebuah larutan, yaitu larutan gula. Suspensi. Contohnya adalah campuran kopi dan air. Keduanya bercampur, namun ada pemisahan yang terlihat kentara dan kasat mata. Ini merupakan jenis dari suspensi, yaitu kopi dan air. Kenapa? Karena kopi dan air tidak bercampur secara sempurna, sehingga terjadi pemisahan antara keduanya, dan itu terlihat secara kasat mata. Oke, sekarang kita lihat koloid. Maka, koloid merupakan campuran antara fase terdispersi dan fase pendispersi. Bermacam jenis koloid. Ada sol, emulsi, aerosol, dan lainnya, yang tergantung dari campuran antara fase terdispersinya dan fase pendispersinya. Seperti contohnya buih dari sabun, yaitu campuran antara fase terdispersi gas dan fase pendispersinya adalah air. Emulsi adalah salah satu contoh koloid lainnya. Emulsi merupakan campuran antara fase terdispersi cair dan juga fase pendispersinya adalah juga cair. Contoh dari emulsi adalah santan. Kita juga bisa melihat secara detail jenis-jenis koloid pada tabel yang disajikan. Nah, mau tahu kan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari? Oke, contohnya adalah efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu penghamburan cahaya dari partikel koloid. Hal ini bisa kita lihat dari sorot lampu di malam hari. Itu adalah contoh efek Tyndall. Kemudian, gerak Brown merupakan gerak yang tidak beraturan akibat partikel koloid. Lalu absorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Nah, itulah beberapa contoh yang bisa kita lihat. Dan kita bisa melanjutkan materi berikutnya mengenai koloid. Baiklah, demikianlah video kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.